Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen aplikasi komputer Bapak Andi Mohjanuriana. Sebelumnya, perkenalkan saya Ina Apriana dari kelas 1C, Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membahas tentang pengetahuan dan sikap ahli teknologi laboratorium medik terhadap standar operasional prosedur penanganan sampel sputum. Pendahuluan. Ahli teknologi laboratorium medik merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan laboratorium, salah satunya penanganan sampel sputum, di mana spesimen sputum merupakan bahan infeksius yang harus ditangani dengan hati-hati oleh ATLM untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit nosokomial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pengetahuan dan sikap ATLM terhadap standar operasional prosedur penanganan sampel sputum tuberkulosis paru. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri penyebab penyakit TB ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Pasien TB paru menularkan bakteri ke udara dalam bentuk droplet atau percikan. Penyakit TB merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan, sehingga diperlukan pengendalian agar semakin berkurang angka penularan dan kematian akibat penyakit TB. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, Ekawati 2018. Tuberkulosis sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia. Kasus TB di Indonesia pada tahun 2017 sejumlah 442.000 kasus. WHO menargetkan penurunan angka kematian akibat TB sebesar 40% pada tahun 2020 dan menurunkan angka kesakitan sebesar 30% pada tahun 2030. Menurut WHO tahun 2019, kasus TB di Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak 82.063 kasus, di mana jumlah kasus tersebut meningkat dari tahun 2016, yaitu 72.558 kasus. Kasus tertinggi terdapat di 3 kabupaten atau kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Kasus TB di 3 kabupaten atau kota tersebut berkisar antara 9-12% dari jumlah kasus baru di Jawa Barat. Angka notifikasi kasus, case notification rate, TB di Kabupaten Bogor tahun 2016 sebanyak 166 kasus, di mana pada tahun 2017 terdapat peningkatan kasus menjadi 190 kasus. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2017, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2018. Laboratorium Kesehatan sebagai unit pelayanan penunjang medis diharapkan dapat memberikan informasi yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap spesimen atau sampel yang pengujiannya dilakukan di laboratorium oleh seorang ahli teknologi laboratorium medis. Salah satu tugas pokok dan fungsi kewajiban ATLM yaitu harus menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya di laboratorium, serta menerapkan standar operasional prosedur yang benar menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014. Salah satu spesimen TB yang diperiksa adalah spesimen sputum di laboratorium.
Spesimen sputum merupakan bahan infeksius, di mana penanganan sampel sputum ini harus ditangani dengan hati-hati oleh ATLM untuk mengurangi terjadinya kesalahan atau kecelakaan kerja, serta terjadinya infeksi nosokomial dalam penanganan sampel sputum, maka perlu adanya edukasi dari ATLM mengenai sampel sputum yang baik kepada pasien TB maupun suspek TB, menurut Hasugian tahun 2016. Edukasi mengenai bagaimana cara penanganan sampel dan pengambilan sampel sputum yang baik, serta edukasi terkait ciri-ciri sputum yang benar seperti berwarna kuning kehijauan, dahak bercampur darah, dan bukan air liur. Menurut Ekawati 2018, bagian mikrobiologi tahun 2017. ATLM juga memerlukan suatu pedoman atau petunjuk pemeriksaan laboratorium yang disebut SOP laboratorium. SOP merupakan bagian dari komponen mutu laboratorium TB yang disusun sebagai acuan bagi ATLM dalam melakukan pemeriksaan mikroskopik TB di berbagai tingkat pelayanan, sehingga kualitas pemeriksaan laboratorium TB terjamin. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014. Di samping itu, pengetahuan merupakan hasil tahu, di mana dihasilkan setelah orang melakukan pengindaraan terhadap suatu objek tertentu. Sehingga tidak adanya pengetahuan seseorang, maka seseorang tersebut tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan sikap merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku sebagai reaksi respons terhadap suatu rangsangan atau stimulus yang disertai dengan pendirian dari perasaan seseorang. 296 Jurnal Kesehatan volume 12 nomor 2 tahun 2021 halaman 294 sampai 298. Menurut Noto Atmojo tahun 2007, Putra 2020. Pengetahuan dan sikap merupakan hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan dalam menjalankan SOP. Pelayanan kesehatan yang baik bermula dari peningkatan kepatuhan ATLM terhadap standar pelayanan medis. Apabila petugas laboratorium mematuhi dan mengikuti semua prosedur atau standar pelayanan kesehatan dengan baik, maka pasien diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk sembuh lebih banyak, dan angka kesakitan serta kematian pun akan menurun, menurut Musdalifah tahun 2018. Tinjauan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dengan desain penelitian cross-seksional. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota sampel yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian, menurut Setiaman tahun 2020. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu ATLM yang bekerja di laboratorium puskesmas atau rumah sakit di daerah Kecamatan Cibinong, minimal lulusan D3 analis kesehatan. Metodologi penelitiannya, penelitian ini
dilakukan melalui kuesioner online dengan Google Form, di mana kuesioner ini diisi oleh ATLM di tempat masing-masing dengan jangka waktu dari bulan Juli sampai Agustus 2020. Pengumpulan data diawali dengan membagikan kuesioner yang dibuat pada Google Form dan disebarkan melalui link Google Form dengan cara broadcast message kepada rekan-rekan ATLM yang sudah bekerja di laboratorium. Sebelum responden mengisi kuesioner, terdapat permintaan persetujuan responden. Apakah bersedia mengisi kuesioner tersebut atau tidak di awal membuka link di Google Form tersebut. Jenis kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner tertutup, yaitu berupa pernyataan dan pertanyaan yang diberikan kepada responden. Kemudian, responden juga harus menjawab pertanyaan dan pernyataan tersebut. Setelah itu, hasil tersebut akan dianalisis. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat atau uji regresi. Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui karakteristik penelitian, variabel independen, pengetahuan dan sikap, dan variabel dependen penerapan penanganan sampel sputum sesuai SOP. Analisis bivariat digunakan untuk menilai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pengetahuan dan sikap ATLM terhadap penanganan sampel sputum TB paru. Tingkat kepercayaan pada penelitian ini 95%. Alfa sama dengan 0,05. Sebelum dilakukan penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan izin etik dari RSUD Budi Asih dengan nomor 173 garis miring Kep strip etik garis miring 8 garis miring 2020. Hasil dan pembahasan. Hasil uji univariat menunjukkan bahwa berdasarkan pengkategorian subvariabel pengetahuan ATLM terhadap standar operasional prosedur penanganan sampel sputum, distribusi frekuensi berdasarkan kategori sebanyak 46 atau 100% responden memiliki pengetahuan baik terkait penanganan sampel sputum. Distribusi frekuensi berdasarkan kategori sikap menunjukkan hasil sikap positif sebanyak 4 atau 8,7% responden, sedangkan sikap sangat positif ditunjukkan sebanyak 42 atau 91,3% responden. Hasil dari pernyataan melalui kuesioner pengetahuan penanganan spesimen sampel sputum TB paru menunjukkan bahwa semua responden memberi jawaban baik mengenai pengetahuan tentang pentingnya standar operasional prosedur mulai dari praanalitik, pemeriksaan sputum, pengumpulan sputum, dan ciri-ciri sputum, penyimpanan dan pengiriman sampel sputum. Tenaga kesehatan termasuk ATLM sering terjadinya kontak erat antara para penderita TB. Tindakan seperti pengambilan sampel darah, sputum, dan lainnya dapat memicu kecelakaan kerja yang berdampak pada meningkatnya infeksi nosokomial. Pekerja kesehatan berisiko tertularnya mikrobakterium tuberkulosis dari individu-individu atau pasien dengan penyakit TB telah disadari sejak bertahun-tahun yang lalu. Risiko tersebut semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya angka pasien yang terinfeksi oleh TB. Oleh karena itu, dibutuhkan program pencegahan dan monitoring di setiap fasilitas kesehatan. Salah satunya untuk melindungi pekerja kesehatan tersebut.
Akan tetapi, program tersebut belumlah tersebar merata di setiap fasilitas kesehatan, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Hasugian tahun 2016, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, Musdalifah 2018. Faktor lingkungan seperti wilayah padat penduduk serta kumuh, ruangan dengan sirkulasi udara kurang baik dan tanpa cahaya matahari. Orang yang bekerja dengan bahan kimia yang beresiko menimbulkan paparan infeksi paru. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Seorang ATLM yang bekerja di sebuah laboratorium dengan penanganan sampel sputum harus memiliki pengetahuan yang baik, sehingga terbentuk suatu perilaku untuk melindungi diri dari lingkungan yang berbahaya saat menangani sampel sputum. Pengetahuan yang kurang akan menyebabkan ATLM menjadi kurang berhati-hati dalam bekerja dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja atau meningkatkan risiko penularan penyakit dari tempat kerja setelah penanganan sampel sputum di kemudian hari. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Tidak adanya pengetahuan seseorang terhadap SOP penanganan sampel sputum TB, maka seseorang tersebut tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap penanganan sampel sputum TB tersebut. Menurut Noto Atmojo tahun 2007, Nurmala tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor pengetahuan dan sikap ATLM terhadap standar operasional prosedur penanganan sampel sputum TB paru. Namun, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengetahuan dan sikap ATLM berpengaruh sebesar 18,6% terhadap SOP penanganan sampel sputum TB, sedangkan 81,4% dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kontak erat dengan pasien TB, faktor usia, faktor jenis kelamin, di mana laki-laki lebih banyak daripada wanita. Karena laki-laki lebih banyak yang merokok, sehingga dapat meningkatkan risiko terkena TB paru 2,2 kali dan minum minuman alkohol. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016-2017. Simpulan, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap ATLM terhadap penerapan standar operasional prosedur penanganan sampel sputum TB. Daftar pustaka http://journal.ac.id/index.php/jk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.